7 cara ibu zaman dulu bisa menabung dana darurat. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar dompet hari ini? Masih bernapas atau sudah koma gara-gara godaan diskon tanggal kembar di marketplace yang harganya bikin batin meronta-ronta? Zaman sekarang rasanya susah banget ya mau nyisihin uang buat dana darurat. Apalagi godaan kopi susu kekinian sama cicilan ini, itu yang datangnya lebih sering daripada tukang paket. Padahal kalau kita intip rahasia orang tua kita dulu, mereka itu sakti banget karena tetap punya simpanan meskipun gaji suami. Pas-pasan tanpa perlu kenal aplikasi pinjaman online yang bunganya mencekik leher. Berdasarkan sebuah artikel tentang manajemen keuangan tradisional yang pernah saya baca, ternyata kunci utama ibu zaman dulu itu ada pada disiplin emosi dan kreativitas dalam menyembunyikan uang dari diri sendiri. Penting banget buat kita belajar lagi trik klasik ini supaya hidup tidak melulu deg-degan. Tiap kali ada pengeluaran mendadak yang muncul, tiba-tiba seperti jerawat di ujung hidung saat mau kondangan. Cara pertama yang paling legendaris tentu saja adalah arisan, yang sebenarnya merupakan bentuk menabung paksa berkedok kumpul-kumpul cantik sambil makan gorengan dan berbagi gosip hangat. Ibu-ibu zaman dulu tahu betul kalau tidak dipaksa oleh lingkungan, uang itu bakal habis menguap jadi daster baru atau panci set yang sebenarnya cuma buat pajangan di lemari kristal. Contoh nyatanya adalah setiap bulan ibu pasti menyisihkan uang dari jatah belanja buat bayar iuran arisan. Jadi pas dapat giliran narik, uangnya langsung utuh dan bisa dipakai buat kebutuhan mendesak atau biaya masuk sekolah. Strategi ini sangat cerdik karena rasa malu kalau tidak bayar iuran itu jauh lebih kuat daripada keinginan belanja barang yang tidak penting. Lalu cara kedua yang tidak kalah ajaib adalah teknik celengan tersembunyi yang ditaruh di tempat paling tidak masuk akal di dalam rumah kita. Mulai dari bawah tumpukan baju dalam lemari sampai di dalam kaleng biskuit legendaris yang isinya ternyata peralatan jahit. Semua itu adalah bunker rahasia dana darurat. Coba bayangkan betapa disiplinnya ibu kita dulu yang setiap hari cuma memasukkan uang receh 500 perak. Tapi tiba-tiba pas butuh uang berobat, celengan itu dibongkar dan isinya cukup buat bayar lunas. Ini mengajarkan kita kalau dana darurat itu bukan soal besarnya nominal yang masuk sekali waktu, tapi soal konsistensi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tergoda untuk diambil sedikit demi sedikit. Ketiga, ada filosofi investasi emas perhiasan yang selalu menempel di badan sebagai asuransi berjalan yang siap dicairkan kapan saja tanpa perlu ribet antre di bank. Ibu pasti ingat kan, gimana dulu ibu kita sering beli cincin atau gelang kecil-kecilan setiap kali ada rezeki lebih dari hasil panen atau bonus kerja sampingan. Ya, logikanya sangat masuk akal. Karena emas itu harganya cenderung naik dan kalau lagi butuh uang buat bayar kontrakan atau keadaan darurat, tinggal mampir ke toko emas di pasar lalu langsung jadi uang tunai. Ini jauh lebih efektif daripada kita sekarang yang uangnya habis buat beli aset yang harganya turun drastis. Begitu keluar dari toko seperti handphone, keluaran terbaru yang fiturnya cuma buat gaya-gayaan saja. Cara keempat adalah seni memotong uang belanja harian secara halus sampai suami sendiri tidak menyadari kalau jatah makannya sedang dipangkas demi masa depan keluarga. Ibu zaman dulu itu ahli matematika tanpa gelar karena bisa mengatur gimana caranya uang Rp10.000 bisa jadi lauk pauk bergizi sekaligus sisa 1.000 buat disimpan di bawah taplak meja. Uang sisa kembalian beli cabai atau bawang itulah yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sampai menjadi bukit dana cadangan yang sangat menolong saat akhir bulan tiba. Kita mungkin sekarang agak susah meniru ini karena belanja saja pakai aplikasi yang harganya sudah pas
dan seringnya malah nambah biaya layanan yang bikin dompet makin tipis merana. Kemudian cara kelima yang sangat logis adalah budaya menyetok bahan pangan pokok dalam jumlah besar saat harganya sedang murah atau saat sedang panen raya. Ibu kita dulu jarang banget belanja harian yang sedikit-sedikit karena mereka tahu belanja grosiran itu jauh lebih hemat dan bisa menekan pengeluaran tidak terduga di masa depan. Dengan punya stok beras, minyak, dan gula di dapur, otomatis uang yang tadinya buat belanja harian bisa dialihkan langsung ke pos dana darurat tanpa mengganggu jatah makan keluarga sehari-hari. Ini adalah bentuk pertahanan pangan sekaligus pertahanan finansial yang membuat hati tenang meskipun harga-harga di pasar sedang naik turun tidak karuan seperti wahana pasar malam. Cara keenam adalah kebiasaan memasak sendiri dari nol dan hampir tidak pernah jajan di luar kecuali ada acara spesial yang sangat penting dan genting. Ibu zaman dulu itu pahlawan super karena semua makanan dibuat sendiri, mulai dari sambal sampai camilan anak-anak yang bikin pengeluaran jadi sangat terkontrol setiap harinya. Kalau sekarang kita sedikit-sedikit pesan makanan lewat aplikasi karena malas gerak. Ibu kita dulu lebih memilih berkeringat di dapur demi bisa menyimpan uang jasa antar itu ke dalam tabungan darurat. Bayangkan saja kalau biaya ongkir dan biaya aplikasi yang 10.000 itu dikumpulkan setiap hari. Dalam sebulan kita sudah punya 300.000 rupiah yang bisa jadi penyelamat saat ada ban bocor atau genteng rumah bocor. Terakhir, cara ketujuh yang mungkin terdengar kurang logis bagi ilmu ekonomi modern, tapi sangat nyata, hasilnya adalah kekuatan berbagi atau sedekah secara diam-diam tanpa harus diposting di media sosial. Para ibu zaman dulu percaya bahwa dengan memberi kepada yang lebih membutuhkan, maka pintu rezeki akan terbuka lebih lebar dan dana darurat mereka akan selalu cukup secara ajaib. Ada keyakinan kuat bahwa uang yang dikeluarkan untuk kebaikan tidak akan mengurangi harta. Justru malah mengundang keberkahan yang membuat urusan keuangan rumah tangga selalu dimudahkan oleh Tuhan. Contohnya, saat mereka tetap memberikan sepiring nasi untuk tetangga yang lapar, meskipun keuangan sendiri sedang pas-pasan, selalu saja ada jalan keluar tidak terduga saat mereka menghadapi kesulitan finansial. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir lagi sambil bercermin, kenapa ya kita yang hidup di zaman serba mudah ini malah lebih sering merasa kekurangan dan stres soal uang setiap harinya? Mungkin kita terlalu sibuk membandingkan gaya hidup dengan orang lain di media sosial, sampai lupa bahwa kebahagiaan itu tidak selalu butuh biaya mahal dan pamer sana-sini. Kadang kita butuh tamparan kecil buat sadar kalau gaya hidup minimalis ala ibu kita dulu itu sebenarnya adalah kunci ketenangan jiwa dan kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Mari kita coba mulai lagi kebiasaan baik itu, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Yang penting ada kemauan buat berubah demi masa depan anak cucu kita yang lebih cerah. Ayo Bu, jangan biarkan rasa gengsi menghalangi kita buat menabung recehan atau memakai kembali cara-cara lama yang sudah terbukti ampuh selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Menabung dana darurat itu bukan tentang seberapa besar gaji yang kita terima, tapi tentang seberapa besar rasa cinta kita pada keluarga untuk melindungi mereka dari masa sulit yang tidak terduga. Semoga obrolan singkat kita kali ini bisa jadi penyemangat buat ibu semua supaya lebih bijak lagi dalam mengelola setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong daster. Jangan lupa buat tetap bahagia ya Bu, karena ibu yang bahagia adalah jantungnya rumah tangga yang sehat. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.